Hey 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 hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Ali Curalit. Di video kali ini gue bakalan ngebahas bukan TWS tapi smartwatch dari Oase. Apa itu? Oase apa ini ya? Gue lupa Oase WF1 VF1, sorry. Kira-kira gimana kualitas dari si Oase VF1 ini? Yuk kita langsung ke videonya. Dia dibanderol dengan harga 499.000 di official store-nya Oase. Langsung kepoin aja. Tapi ini kalau lihat dari boxnya sih dia simple banget. Iya, warnanya cuma begini doang. Mirip sama TWS-nya Oase yang colorful CX1. Bener kan, Dan? Nggak denger orangnya, gua dikacangin. Kampret. Jadi mungkin buat ngurangin ongkos produksi mungkin ya. Soalnya beda banget feel unboxingnya sama kayak Oase yang W1, smartwatch dari Oase juga. Itu lebih keren sih. Tapi yaudah, kita unbox aja langsung. Dengan harga segini, teman-teman akan mendapatkan smartwatch-nya yang sudah pasti. Terus juga dapat strapnya juga nih. Terus juga ada kabel charger yang udah magnetik 2 pin kayak gini. Terus juga ada manual book dan yang pasti garansinya. Dari build quality-nya buat gua dia sudah sangat kokoh dan solid. Seriusan karena dia terbuat dari zinc alloy. Mantap. Tingginya sekitar 52 mm, lebarnya sekitar 37 mm, kemudian tebalnya itu di 12 mm dan lebar strapnya ini 18 mm. Dan ada sensor-sensor serta 2 pin charger kayak gini. Sementara untuk strapnya berbahan silikon yang udah lentur dan nyaman ketika gua gunakan. Jadi gua nggak ngalamin kayak iritasi atau ada kayak lecet-lecet gitu ketika gua pakai. Udah aman, udah enak. Dan berat totalnya itu sekitar 46 gram. Dari desainnya dia bentuknya kotak kayak gini dengan lengkungan di setiap sisinya. Sedangkan untuk pilihan warnanya ada 2 setahu gua. Kayak yang kita punya ini warna hitam dan satu lagi itu ada yang bezelnya warna silver dan strapnya warna pink. Untuk bagian layarnya pun dia sudah memiliki curve atau cekungan. Jadi udah bukan cekung ya, cembung gitu. Jadi ya udah keren lah kelihatannya. Terus juga untuk ukuran layarnya itu di 1,69 inch. Dan kerapatan itu sekitar 240 pixel. Buat gue sih dia udah tajem banget. Jadi enak dipakai di dalam ruangan maupun di luar ruangan di bawah matahari gitu. Nggak bikin mata gue siwer ketika gue ngelihat jam. Udah enak. Dan bahkan ketika settingan brightness-nya di set di low sekalipun. Mantap. Oh iya, untuk layarnya sendiri dia sudah dilapisi oleh tempered glass. Mantep kan, di bawah gope tapi udah tempered glass. Cuman ya nggak cuman sih sebenarnya. Lebih bagus lagi kalau misalnya dia sudah dilapisi coating anti fingerprint gitu. Jadi biar nggak napak si finger kita di layarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan jam budget, wajar. Kalau kita lihat di sisi kanannya ada satu buah tombol yang jadi multifunction button. Terus ini tuh kelihatan simple banget. Sepengalaman gua ya untuk fluidnya, untuk gesturnya udah mulus banget. Nggak kayak smartwatch budget kebanyakan yang masih kayak robot gedek. Untuk chipsetnya dia menggunakan RTL 8762C Low Energy. Ya gitulah maksudnya, jadi hemat baterai gitu. Plus BK3266 Highly Integrated Bluetooth System. Susah banget tuh gue ngapalinnya. Jadi dia tuh kayak ada 2 chipset gitu ya. Gue juga bingung sih, maksudnya gue baru pertama kali nemuin yang deskripsi produknya tuh dia punya chipset 2 kayak gini. Agak katro sih gue, maaf ya. Terus IP ratingnya dia juga udah oke. Dia punya IP rating IP67. Tuh, sudah bisa dibawa basah-basahan. Nyemplung juga bisa. Dalam kedalaman 1 meter selama 30 menit. Bisa dipakai berenang. Terus juga dia punya 8 mode sport yang umum sih menurut gua common ya. Kayak running, terus walking, terus sepedahan gitu, cycling, ya gitu-gitu dan lain-lain lah. Dan fitur kesehatannya sih juga common juga, maksudnya umum juga ya, kayak heart rate, kemudian blood pressure, dan SpO2 atau blood oxygen.
Untuk pengukuran di sport mode-nya dia atau misalnya di fitur olahraganya dia, sebenarnya sih penghitungannya masih basic ya. Maksudnya dia cuman kayak ada kalorinya berapa, kemudian stepnya berapa, kayak gitu doang. Jadi kayak pace dan yang lain-lain itu nggak ada. Dan pengukurannya juga masih belum akurat. Tapi wajar sih mengingat ya dia juga bukan yang harganya mahal. Maksudnya masuk dalam budget dan dia tidak built-in GPS. Jadi masih harus connect ke handphone kalian. Untuk fitur medisnya sendiri, nih teman-teman lihat sendiri deh ya. Ini tuh beda jauh. Buat heart rate gua aja, VF1 ini dia ngedetek itu gua cuman 53. Sedangkan di alat medical device kita itu 114. Bedanya setengah lebih cuy. Ini kayak kalau 53 harusnya gue udah diinfus di rumah sakit. Kayak darah rendah gitu. Mungkin gue udah kejang-kejang masuk UGD gitu. Tapi ya sangat diwajarkan, mengingat dia budget pertama, kedua juga dia bukan medical device. Jadi ya memang rata-rata yang budget sih pasti beda-beda, ngaco gitu. Pasti nggak akan mungkin sama dengan medical device yang asli. Untuk aplikasinya sendiri, itu namanya Dafit. Ya, Dafit. Kayak nama ini, nama teman kuliah gua, David. Ya dipanggilnya David ya gitu, mirip kali ya. Apa jangan-jangan dia yang bikin? Di aplikasinya ini kalian bisa lihat collecting data kesehatan maupun olahraga kalian. Bisa nyalain atau matiin alarm atau notifikasi lainnya. Untuk push notifikasinya sendiri di sini tersedia ada 10 biji dan 10-nya ini tuh dia tuh memang yang umum kayak Line, Instagram, kemudian WhatsApp yang gitu-gitulah. Jadi menurut gua ini udah enak banget meskipun dia terbatas. Cuman dia punya pilihan paling bawah tuh orders. Nah, itu tuh semua notif yang ada di handphone kalian kalau masuk semua masuk ke jamnya. Seriusan, semua notif masuk. Cuman kalau menurut gua nggak usah dipilih, nggak usah dinyalain. Nanti jadinya boros baterainya. Dan seharian jadinya geter-geter terus jam kalian. Lama-lama cantengan nih, cantengan. Dan sisanya sama aja lah, kayak reminder-reminder kayak gitu. Di smartwatch budget kebanyakan juga sama aja. Kita balik ke jamnya. Tingkat keterbacaan push notification-nya juga udah lumayan panjang nih. Sekitar 2 halaman kalau gua tes. Terus juga dia udah bisa jadi remote kamera. Kemudian juga bisa jadi remote musik juga. Jadi kalau misalnya kalian naik motor pakai TWS, terus pakai jam ini, nah kontrolnya bisa langsung dari sini, dari jam tangannya, nggak harus mencet TWS atau ngerogoh ke saku buat ngeluarin smartphone kalian, tuh nggak perlu. Cuman untuk remote musiknya dia cuman bisa play pause dan next previous doang, jadi nggak ada volume kontrolnya. Untuk watch face-nya ini cuman ada 4 di jamnya. Sorry, kalau kalian hitung barusan si watch face-nya ada 5, itu karena satu adalah hasil download gua dari aplikasinya. Soalnya gua gatel aja, pengen download langsung gitu. Tapi ada banyak banget nih watch face di aplikasinya sih. Seriusan banget, asli ini banyak banget. Kebanyakan sih masih unyu-unyuan. Kalau yang formal sih nggak terlalu banyak. Tapi beberapa yang simple kayak yang gua pakai ini ada kok. Tinggal sesuaikan aja sama selera kalian. Untuk koneksinya, dia menggunakan Bluetooth 5.0 dan sepengalaman gua, range-nya lumayan jauh dan juga dia stabil banget. Cuman nggak sampai di situ. Yang paling gua suka nih ya, ketika gua out of range, keluar dari jangkauan, kemudian gua masuk jangkauan lagi, which is gua mendekati handphone gua, koneksinya langsung nyamber. Ya, jadi dia langsung connect otomatis ke handphone gua. Dan data yang sudah ke-save di jamnya langsung otomatis ke-push ke si handphonenya. Jadi datanya langsung kesinkron tanpa gua buka aplikasinya. Kan kalau misalnya yang biasa-biasa tuh ya gua harus buka lagi aplikasinya, atau malah udah buka aplikasi harus masih nge-refresh dulu baru datanya kesinkron. Kalau ini tuh enggak, dia langsung ke-push gitu. Mantep, gue suka main kayak gini, cepet tanggap gitu. Untuk pairingnya sih gampang banget. Teman-teman tinggal download aplikasinya seperti biasa. Nanti teman-teman akan diarahkan tuh. Terus di dalam aplikasinya nanti teman-teman akan diarahkan untuk menyalakan Bluetooth dan lokasi kalian. Nanti tinggal di scanning aja dan kita pilih smartwatch-nya, pair deh. Untuk baterainya dia dibekali dengan 180 mAh yang diklaim tahan sampai 7 hari. Pada awalnya gue mikir, apa? Kamu pikir aku bodoh? Ini pasti hanya gimmick saja, Patrick. Nah, karena gue penasaran, akhirnya gue tes dong. Gue start itu hari Jumat 2 minggu yang lalu. Gue tes nih, buat ngabisin si baterainya.
Tapi setelah selang 6 hari tanpa terkoneksi nih ya, gue cobain nggak pakai handphone dulu, jadi full cuman jamnya aja. Setelah 6 hari, baterainya hanya berkurang 8%. Men, serius lu? Yang bener aja. Akhirnya jiwa biadab gue menggelora. Ya gue tes langsung pakai push notification-nya. Gua tes dengan push notification serta menyalakan seluruh remindernya dia. Ternyata setelah 6 hari dengan kondisi belum dicasing dari awal ya, sama sekali nggak dicas, gua tabrak terus nih tesnya. Setelah 6 hari berikutnya dengan push notification, baterainya sisa masih 64%. Bayangin bro, setelah 6 hari gue pakai push notification dengan all reminder semua nyala, itu baterainya masih 65%. Serius, 64%, gua nggak bohong. Gua sampai bingung gitu. Kok bisa? Baterai cuma 180 mAh, tapi awetnya kayak gini. Kalau teman-teman ada yang lebih ahli soal perbateraian, boleh komen di kolom komentar di bawah deh, kita diskusi ya. Gue juga soalnya penasaran. Sedangkan untuk charging time-nya sendiri itu sekitar di 2 jam. Ingat, dengan arus 5 volt. Jadi kepala chargernya pakai yang 5 volt ya. Kesimpulannya, ini sih mind blowing ya. Terutama dari baterainya, maksudnya gue seneng banget, itu beyond expectation gue ke si Oase VF1 ini. Jadi aduh, buat kalau kebutuhan casual doang, kayak cuman buat lihat jam, terus monitoring kegiatan sehari-hari yang basic-basic aja, ini udah jauh-jauh lebih dari cukup. Tapi kalau misalnya memang teman-teman khusus untuk olahraga atau buat memonitor kesehatan teman-teman, jangan sih, karena ya teman-teman lihat sendiri tadi kan, hasilnya masih ngaco dan jauh sebenarnya dari hasil yang sebenarnya. Jadi nggak bisa tuh dipakai buat acuan. Tapi ya kalau misalnya buat kebutuhan sekali-sekali untuk reminder ya, ngingetin kayak minum lah, terus gerak lah, segala macem lah, itu udah banget, cukup banget menurut gue. Jadi gue sangat merekomendasikan si Oase VF1 ini untuk kebutuhan casual temen-temen. Dan gaya juga sebenarnya, desainnya juga udah oke. Gue suka sih, seriusan, gue suka. Good job Oase, bisa jadi gue pakai nih jamnya, mantap. Yang di tangan jual kalau gitu Pak? Boleh Pak, tukar sama yang di tangan Bapak. Oh, jangan. Ya, salah. Yang di tangan dia soalnya mantap jamnya. Oke, segitu aja videonya. Sorry kalau misalnya terlalu singkat. Kita juga makasih banget buat Oase yang udah ngirimin barangnya. Jujur ini gue puas banget lah sama Oase. Baru kali ini juga sih sebenarnya Oase bikin yang beyond expectation buat gue gitu. Keren banget Oase kalian. Mantap pokoknya. Kalau misalnya teman-teman suka dengan review seperti ini, boleh dong pencet tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Bongkar Bro. Kalau begitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.